Halo semuanya, perkenalkan nama aku Faiza Amira Harahap dengan NIM 240170228. Video ini aku buat untuk nyelesain tugas ujian tengah semester aku. Di video ini aku akan ngejelasin tentang salah satu studi kasus keamanan sistem komputer, yaitu tentang serangan phishing melalui email perbankan. Nah, sekarang kita masuk dulu ke apa sih itu phishing. Phishing itu merupakan bentuk serangan cyber yang dilakukan dengan memanipulasi korban agar memberi informasi sensitif melalui media yang seolah-olah terlihat resmi. Serangan ini itu sering menggunakan website atau pesan palsu yang menyerupai platform aslinya. Atau kayak phishing itu tuh penipuan online yang ngebuat si korban ini tuh ngasih data sensitif atau data login melalui link atau website palsu yang terlihat seperti platform aslinya. Kita masuk ke contoh studi kasusnya. Itu di sini ada pada beberapa laporan nasabah menerima email dengan peringatan bahwa akun bank akan diblokir. Nah, lalu korban ini mengklik link dan memasukkan data login pada halaman palsu sehingga pelaku itu dapat mengambil alih akun bank tersebut. Masuk ke kronologi serangannya. Jadi biasanya itu kayak pelakunya ngebuat email yang menyerupai kayak platform bank aslinya. Nah, lalu selanjutnya si korban ini tuh bakal ngebuka email yang berisi peringatan darurat itu kan dari si pelaku. Nah, korban ini diarahkan untuk ngeklik link login yang sudah disediakan pelaku di email tersebut. Biasanya kayak di akhir email tersebut itu diisi kata-kata silahkan klik link ini untuk login. Nah, terus data yang dimasukkan si korban ini tuh terkirim ke si pelaku. Nah, kalau misalnya data yang dimasukkan si korban ini sudah kekirim ke si pelaku, jadi otomatis si pelaku ini pasti langsung login ke akun banknya si korban ini dengan menggunakan username dan password yang sudah dimasukkan si korban ke dalam link palsu tadi. Setelah udah si pelaku ini sudah masuk ke dalam akun banknya si korban, dia langsung melakukan transaksi ilegal, kayak ngabisin semua saldo si korban. Itu contoh kasus yang sering terjadi di Indonesia ya, kayak pada tahun-tahun terakhir itu banyak pengguna bank di Indonesia itu menerima email palsu yang mengatasnamakan nama bank resmi ini, yang isi emailnya itu biasanya ada mengatakan bahwa akun si korban ini dianggap bermasalah. Banyak juga yang mengatakan bahwa akun si pengguna ini tuh kayak terdeteksi aktivitas yang mencurigakan dan harus memverifikasi ulang melalui link yang telah disediakan sama mereka tuh. Nah, seperti kronologi kasus tadi, itu korban biasanya diminta untuk ngeklik link lalu diarahkan ke website tiruan yang tampilannya itu menyerupai situs asli si bank yang sudah disebutkan sama si pelaku ini. Nah, ketika korban masukkan data login itu, informasi langsung tersimpan pada server pelaku. Nah, pelaku langsung mengakses akun korban dengan data-data yang telah dimasukkan korban, lalu melakukan transfer saldo ilegal. Nah, serangan ini tuh biasa terjadi karena kurangnya kesadaran pengguna untuk memeriksa alamat website, terus kayak tampilan email yang dibuat sangat mirip, serta adanya kesalahan pengguna dalam memberikan OTP kepada orang lain. Dari studi kasus sama kronologi serangan yang tadi, pasti itu bakal nimbulin dampak ke korban ataupun ke bank yang udah ditiru tadi. Kayak yang sama korban itu sudah pasti kayak di studi kasus tadi, kan si pelaku ini melakukan transfer ilegal saldo kan, jadi udah pasti si korban ini dapat dampak kehilangan saldo tabungan. Terus si pelaku ini bisa menyalahgunakan data pribadinya si korban, terus akses rekening diambil alih. Dan kalau misalnya dampak ke perusahaan bank yang ditiru ini tuh, reputasi bank itu akan menurun karena kayak orang-orang tuh udah
kurang percaya lagi sama si bank tersebut. Dampak ini tuh muncul nggak hanya bersifat finansial, tetapi juga administratif dan psikologis. Dari studi kasus tadi dan kronologi serangannya, itu sudah terlihat jelas penyebab awalnya atau celah keamanannya kenapa sih pencurian data tersebut itu bisa terjadi. Nah, penyebab terjadinya serangan tadi itu kayak yang pertama, kurangnya literasi keamanan digital. Banyak pengguna itu belum memahami bagaimana cara kerja email palsu atau website tiruan, sehingga mereka tuh mudah percaya sama email yang dibuat terlihat resmi atau kayak email tiruan yang kayak bener-bener email resmi dari bank kayak gitu kan. Nah, penyebab selanjutnya itu ada pengguna atau si korban ini itu tuh nggak meriksa alamat email si pengirim. Pelaku ini biasanya memakai alamat yang mirip kayak misalnya infobank, indo.com atau kayak csecurity, gmail.com. Itu tuh pengguna tuh jarang banget ngecek detail ini, kayak ngecek detail alamat email si pengirimnya karena mirip, kayak mereka langsung percaya aja gitu. Penyebab selanjutnya yaitu teknik manipulasi psikologis atau social engineering dari si pelaku atau pengirim email. Email yang dikirim oleh pelaku itu biasanya sering memuat ancaman seperti kayak ada kata-kata yang tertera akun akan diblokir dalam 24 jam kalau misalnya enggak melakukan verifikasi atau login ulang melalui link tersebut. Itu membuat korban itu panik dan otomatis tanpa pikir panjang tuh ngeklik link yang udah tertera di email itu tanpa kayak ngecek kebenarannya. Nah, penyebab terakhirnya itu kemiripan website palsu dengan situs bank resmi aslinya. Itu kayak biasanya karena saking miripnya, kayak orang-orang itu berpikiran kayak ya udah itu tuh bener resmi, dari logo, warna, tata letak itu dibuat hampir sama seperti situs resmi, sehingga korban tuh sulit ngebedain. Apalagi kayak orang-orang yang kurang peduli atau kurang aware sama yang kayak penipuan-penipuan kayak gitu kan, atau kayak dia memang orang tua yang memang udah nggak bisa ngebedain banget gitu. Ada beberapa langkah untuk mencegah terjadinya kita terkena serangan phishing tersebut. Yang pertama itu kita selalu cek domain pengirim email. Langkah kedua itu jangan pernah membagikan data login kita ke orang. Yang ketiga, hindari klik link dari email yang mencurigakan atau sembarang email. Dan yang terakhir itu gunakan autentikasi 2 faktor. Nah, namun kan ada kayak orang-orang yang udah terkena nih. Jadi penanganan kalau misalnya kita telah menjadi korban tersebut tuh, yang pertama kita harus menghubungi pihak bank untuk pemblokiran akun sementara. Nah, langkah kedua itu kita bisa ngubah password email atau akun terkait, akun yang kayak username sama password yang udah kita masukkan datanya ke link palsu tadi. Nah, lalu langkah terakhir itu laporkan ke pihak berwenang seperti CS Bank atau polisi cyber. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih.